Hai adik, selamat pagi. Kalau kakak boleh tahu namanya siapa ya? Oh Ala, kalau kakak namanya Mutian. Kalau kakak boleh tahu umur kamu sekarang berapa? Oh 8, berarti kamu sekarang kelas? Iya 3. Oke, hari ini kakak mau main nih sama kamu. Kita mau main gambar. Nah, tenang aja, ini bukan ulangan atau bukan soal ujian sekolah ya. Eh, Kalau nanti ada yang bikin kamu bingung, kamu boleh bilang nih ke kakak. Nanti kamu akan lihat beberapa gambar nih. Nah, di setiap gambar itu kan ada bagian yang kosong ya. Nah, itu tugas kamu untuk mencari gambar yang cocok untuk gambarnya itu supaya jadi lengkap. Nah, sekarang kakak jelasin dulu ya cara mainnya gimana. Nih, coba kamu lihat gambar ini baik-baik. Nah, perhatiin nih mana yang kosong. Oke, nah di bawah ini ada beberapa gambar kecil. Nah, kamu pilih nih salah satu, pilih satu gambar saja yang menurut kamu paling pas, yang paling bener nih. Nah, nanti kamu cukup sebutin aja nih nomornya, nomor berapa nih yang paling pas di situ, biar kakak bantu tulisin jawabannya ya. Sekarang kita coba satu gambar dulu. Nah, lihat di sini ada bagian yang kosong. Nah, sekarang lihat pilihan gambarnya nih. Menurut kamu tuh nomor berapa sih yang paling cocok? Oke, nomor 2 ya. Oke, kakak bantu tulisin ya nomornya. Nah, seperti itu caranya. Nanti di gambar selanjutnya, kamu tinggal sebutin aja nomornya. Kalau udah siap, kita mulai ya yang benernya. Nah, mulai dari gambar pertama nih. Nah, sekarang sudah selesai. Terima kasih ya adik, kamu sudah berusaha dengan baik. Kamu hebat mau mengerjakannya sampai selesai nih. Kakak ucapin terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mutia Nurani Fantina, mahasiswa psikologi semester 3. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin ngobrol nih sebentar supaya kakak merasa nyaman dan santai. Nah, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Oh, Cia. Terima kasih Kak Cia. Nah, kakak biasanya sedang sibuk dengan kegiatan apa ya belakangan ini? Oh, kuliah ya Kak. Kalau boleh tahu kakak semester berapa ya? Oh, semester 3 juga. Nah, sebelum datang ke sini tuh kakak udah sempat makan ya? Oh, baik Kak, terima kasih. Eh, Sekarang saya ingin memastikan apakah tempat duduk kakak sudah nyaman? Kalau kurang nyaman kita bisa atur dulu supaya kakak bisa fokus saat mengerjakan tes nanti. Ini kita akan bekerja sama dalam tes ini. Kita itu santai tapi tetap serius, kita tetap fokus. Nah, selama tes berlangsung, saya akan mengamati nih bagaimana kakak mengerjakan soal. Tetapi jangan khawatir, pengamatan ini saya lakukan itu hanya untuk melihat cara berpikir kakak, bukan untuk menilai cepat, lambat, atau benar salah. Nah, jadi kakak bisa tetap nyaman dan santai. Nah, jika ada soal yang membingungkan atau membuat kakak ragu, kakak boleh bertanya. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan nih beberapa uh, peraturan penting. Yang pertama itu, selama tes berlangsung, kakak itu tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu seperti HP, kalkulator, atau alat lainnya. Nah, di atas meja itu hanya boleh alat tulis ya kak, seperti pensil atau penghapus. Nah, kedua, ketika lembar jawaban dan soal telah dibagikan, jangan membuka soal sebelum ada perintah dan mulai mengerjakan hanya ketika saya mengatakan mulai. Nah, jika saya mengatakan berhenti, kakak harus berhenti mengerjakannya dan meletakkan alat tulis dan mendengarkan instruksi subtes berikutnya. Nah, ketiga, kakak itu tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama tes berlangsung. Tetapi jika kakak ingin ke kamar mandi, saya akan memberi waktu 10 menit. Nah, apakah semua sudah jelas, Kak? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sekarang aja, Kak. Oh, tidak ada. Baik. Sekarang kita mulai dengan subtes pertama nih. Silakan buka contoh kelompok soal 1 nih, Kak. Nah, di sana bisa kakak lihat bahwa pada setiap kalimat ada satu suku kata nih yang hilang dan disediakan 5 pilihan kata sebagai penggantinya.
Nah, untuk contoh soal yang pertama, ini menurut kakak ini jawaban yang benar yang mana ya? Oh, yang C ya kak. Nah, untuk contoh soal kedua itu menggunakan lawan kata atau antonim. Nah, menurut kakak jawaban yang paling tepat itu apa? Oke, nah sudah jelaskan untuk instruksi subtes pertama. Nah, silahkan dimulai mengerjakan subtes ini. Nah, dan ingat waktunya ini terbatas ya kak. Nah, setelah itu kita lanjut ke subtes kedua nih. Silakan buka contoh kelompok soal 2. Nah, bisa kakak lihat terdapat 5 kata, 4 diantaranya memiliki kesamaan. Dan tugas kakak itu adalah menemukan satu kata yang berbeda dari keempat kata tersebut. Nah, contoh soal ini menurut kakak itu yang mana? Nah, dan untuk contoh soal berikutnya sama ya kak, seperti sebelumnya. Jawaban yang paling tepat tuh menurut kakak yang mana? Nah, sudah cukup jelas ya kak? Nah, silakan mulai mengerjakan subtes yang kedua. Ketiga, silakan dibuka contoh kelompok soal 3. Di sana terdapat 3 kata, di mana kata pertama dan kedua itu memiliki hubungan tertentu. Nah, dan tugas kakak itu adalah menentukan kata yang tepat untuk melengkapi hubungan tersebut. Misalnya, kata matahari dengan siang. Nah, maka kata yang sesuai dengan itu adalah apa? Nah, contoh jawaban pertama itu adalah bisa kakak lihat yang paling benar itu di A ya kak. Nah, sedangkan contoh berikutnya jawaban yang paling tepat itu di mana? Nah, sudah jelaskan kak, silakan dimulai mengerjakan subtes ketiga. Nah, subtes keempat, silakan buka contoh kelompok soal 4. Nah, di subtes ini ditentukan 2 kata. Nah, tugas kakak adalah mencari satu kata yang meliputi kedua kata tersebut. Misalnya kata ayam. Nah, itu termasuk jenis apa? Nah, untuk contoh soal kedua, kakak diminta untuk menentukan kata yang berhubungan dengan gaun. Nah, sudah jelaskan kak? Nah, silakan mulai mengerjakan subtes keempat. Selanjutnya kita masuk ke subtes kelima, itu adalah soal hitungan. Nah, cara menjawabnya itu dengan mencoret nomor yang sesuai dengan jawaban kakak. Misalnya, jika jawabannya 75, maka yang dicoret itu adalah angka 5 dan 7. Nah, sudah jelaskan kan? Oke, silakan dimulai. Kita masuk ke subtes ke-6, itu adalah deret angka. Nah, di mana setiap deret memiliki pola hitungan yang berbeda-beda. Kakak diminta untuk menentukan angka selanjutnya sesuai pola dan menuliskannya di lembar jawaban. Nah, ini caranya itu, cara menjawabnya sama seperti subtes sebelumnya ya kak. Sudah bisa dipahami kak? Oke, silakan mulai mengerjakan subtes ke-6 ini. Selanjutnya itu yang ketujuh, memperlihatkan bentuk bidang yang dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, tugas kakak adalah mencari bentuk bidang yang sesuai dengan potongan-potongan tersebut. Kakak bisa membayangkan atau menggambar sketsa kecil di lembar jawaban jika perlu. Nah, sampai di sini sudah dipahami? Oke, silakan kakak mulai mengerjakan subtes yang ketujuh ini. Kita masuk ke subtes yang ke-8. Silakan buka contoh kelompok soal 8. Nah, di sana ada 5 kubus. A sampai E, dan setiap sisi kubus memiliki tanda tertentu nih. Tugas kakak adalah mencari kubus yang sesuai dengan pola yang diberikan. Kakak bisa memutar atau menggulingkan kubus secara imajiner untuk menemukan jawaban. Sudah dipahami? Oke, silakan kakak mengerjakan subtes ke-8. Nah, di sini subtes yang terakhir ya kak. Kakak akan diberikan waktu sekitar 5 menit nih untuk menghafalkan kata-kata yang ada di kertas. Nah, setelah itu, silakan buka contoh kelompok soal terakhir. Nah, subtes ini berisi pertanyaan mengenai kata-kata yang telah kakak hafalkan tadi. Misalnya, kata yang memiliki huruf awalan Q, yaitu adalah quintet, yang termasuk jenis kesenian nih kan kak di situ. Nah, sudah bisa dipahami kak? Oke, silakan kakak mulai mengerjakan subtes ke-9 ini. Baik kakak, tesnya sudah selesai semua nih. Terima kasih ya kakak sudah mau fokus dan mengerjakan semua subtes dengan sungguh-sungguh. Kakak sudah melakukan yang terbaik dan itu yang paling penting juga kan. Ingat, selama tes ini saya coba mengamati cara berpikir kakak. Jadi nggak ada jawaban yang salah atau benar nih kak, yang bikin kakak dinilai. Nah, semua jawaban kakak penting untuk memahami cara berpikir kakak secara menyeluruh nih kak. Nah, sekarang kakak boleh meletakkan alat tulis dan beristirahat sebentar ya kak. Kakak juga bisa kembali ke kegiatan lain dengan tenang setelah ini. Terima kasih banyak karena sudah bersedia menjadi testi hari ini dan bekerja sama dengan baik.
Semoga pengalaman tes ini juga menyenangkan ya Kak, dan memberikan Kakak gambaran tentang kemampuan diri sendiri juga. Terima kasih.